Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Tiada perlindungan lain bagiku. Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Ajaran kebenaran Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Tiada perlindungan lain bagiku. Arya Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Selamat siang, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik, terima kasih pada kesempatan pada siang hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk sharing Dhamma di Sekolah Budi Dharma Batam. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan sharing Dhamma yaitu tentang 3 utusan agung. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik di sini pernah mendengarkan Dhamma Desana atau ceramah Dhamma tentang 3 utusan agung. Bapak Ibu serta adik-adik sedharma yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang 3 utusan agung, yaitu kita berbicara tentang hukum perubahan atau adicca. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma, apakah 3 utusan agung ini ada di dalam agama Buddha? Tentu 3 utusan agung ini ada di dalam agama Buddha. Jadi ketiga utusan agung ini memiliki tanda-tanda yang akan terjadi pada kita. Jadi utusan agung yang pertama terjadi atau ditandai dengan tanda-tanda rambut sudah mulai memutih, pendengaran sudah mulai berkurang, tenaga juga sudah mulai berkurang, dan bahkan ketika berjalan pun dibantu dengan alat atau tongkat. Ini adalah tanda-tanda dari utusan agung yang pertama, yaitu usia tua. Jadi itulah tanda-tanda utusan agung yang pertama, yaitu usia tua. Utusan agung yang kedua terjadi yaitu ditandai dengan ketika seseorang sudah tidak bisa melakukan apa-apa, atau ketika seseorang hanya berdiam diri di tempat tidur. Ini adalah tanda-tanda dari utusan agung yang kedua, atau bahkan ada yang mengalami kepala pusing, sakit pinggang, rematik, dan lain sebagainya. Itu adalah tanda utusan agung yang kedua, yaitu sakit. Dan yang ketiga yaitu utusan agung yang ketiga terjadi dengan ditandai, yaitu ketika tubuh kita atau tubuh seseorang sudah kering atau dingin dan bahkan sudah tidak memiliki napas. Ini adalah tanda-tanda dari utusan agung yang ketiga, yaitu kematian. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma dan adik-adik yang berbahagia, ini adalah 3 utusan agung yang akan terjadi pada kita dan bahkan akan terjadi kepada semua makhluk. Yang pertama tadi yaitu usia tua, yang kedua sakit dan kematian. Ketiga utusan agung ini pasti akan terjadi pada setiap orang atau semua makhluk. Karena kita sudah terlanjur lahir menjadi manusia, maka
menjadi konsekuensi kita akan mengalami yang namanya 3 utusan agung ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma dan adik-adik yang berbahagia, sebelum 3 utusan agung ini terjadi pada kita, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu dengan cara kita bersemangat atau bergegaslah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Semasih muda, semasih kuat, dan semasih kita diberikan napas, inilah kesempatan kita untuk melakukan kebajikan atau perbuatan-perbuatan yang baik, yang memiliki manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Jadi, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik atau kebajikan ini melalui pikiran, ucapan, serta perbuatan kita. Jadi perbuatan baik inilah atau kebajikan ini yang akan menjadi pelindung bagi kita di kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta adik-adik kami sedharma yang berbahagia, bagaimana cara kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Jadi Sang Buddha menjelaskan ada 10 cara kita untuk melakukan perbuatan baik. Yaitu yang kita kenal dengan dasa punya kiryawatu atau dasa kusala kama atau 10 perbuatan baik. Yang pertama yaitu kita kenal dengan dana. Dana yaitu kedermawanan atau berbagi atau beramal, murah hati, berdana kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan kepada orang lain. Itu cara kita yang pertama untuk melakukan perbuatan baik atau 10 perbuatan baik. Dan yang kedua yaitu sila atau moralitas. Artinya yaitu melakukan perbuatan, ucapan, dan penghidupan yang benar. Jadi kita menjalani sila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu bawana. Artinya itu pengembangan batin atau upaya untuk membersihkan pikiran dan mengembangkan sikap selalu sadar. Artinya yaitu setiap kita melakukan segala sesuatu harus sadar dan konsentrasi terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang keempat yaitu apacayana, rendah hati, tidak sombong, atau saling menghormati. Menghormati orang yang lebih tua dari kita, itu juga merupakan cara kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan yang kelima yaitu weya waca. Weya waca artinya itu berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang baik atau melayani pelayanan. Dan yang keenam yaitu patik dana. Yang keenam ini patik dana yaitu berbagi jasa kebajikan kepada leluhur atau sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Ini adalah cara kita atau cara keenam dari 10 perbuatan-perbuatan baik atau dasa punya kiryawatu. Dan yang ketujuh yaitu pata numodana. Pata numodana yaitu bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Tidak merasa iri hati, sikap menerima dan bergembira, dan ikut menikmati hasil dari perbuatan orang lain. Jadi kita tidak perlu iri hati terhadap keberhasilan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang kedelapan yaitu Dhamma Sawana, yang artinya itu mempelajari dan mendengarkan Dhamma. Jadi pada kesempatan pada siang hari ini, Bapak, Ibu, dan adik-adik juga melakukan dari 10 perbuatan baik itu mendengarkan Dhamma. Dan yang kesembilan yaitu Dhamma Desana, yaitu menyebarkan atau membabarkan Dhamma. Jadi Dhamma Desana itu tidak hanya memberikan Dhamma, tetapi juga bisa ke hal-hal yang baik. Misalnya kita memberi motivasi atau saran kepada teman kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu juga Dhamma Desana.
Itu adalah 10 dari perbuatan baik yang ke-9 yaitu Dhammadesana tadi. Dan yang terakhir yaitu di 7 kama. Artinya itu berpandangan hidup yang benar atau meluruskan pandangan yang salah menjadi pandangan yang benar. Ini adalah 10 cara kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi sebelum ketiga utusan agung ini terjadi pada kita, bersemangatlah atau bergegaslah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada 10 cara tadi yang telah saya jelaskan atau dasa punya kiryawatu yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kita merenungkan 3 utusan agung ini? Yaitu dengan kita melakukan perenungan terhadap 3 utusan agung ini, yaitu sangat penting sekali kita melakukan perenungan terhadap 3 utusan agung ini. Mengapa demikian? Karena dengan kita merenungkan 3 utusan agung ini akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Yaitu yang pertama, ketika kita merenungkan utusan agung yang pertama, yaitu usia tua, kita atau dengan merenungkan usia tua, maka untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita terhadap usia kita yang masih muda. Jadi kita sombong bahwa kita masih muda, tetap muda. Bahkan tubuh kita misalnya tidak akan bisa berubah seperti itu. Jadi sangat penting sekali kita merenungkan utusan agung ini. Jadi kita merenungkan usia tua, maka kita menghilangkan atau mengikis kesombongan terhadap usia kita yang muda. Jadi ketika perubahan terjadi atau usia tua terjadi pada kita, akan siap untuk menerima perubahan itu. Dan manfaat selanjutnya yaitu kita merenungkan sakit, yaitu untuk menghilangkan atau mengikis kesombongan kita terhadap tubuh kita yang masih sehat, akan siap menerima perubahan sakit, atau kita akan siap menerima bahwa sakit itu pasti akan kita alami atau bahkan dialami oleh semua makhluk. Dan manfaat yang ketiga, kita merenungkan kematian, yaitu untuk menghilangkan kesombongan kita terhadap umur kita atau usia kita yang panjang, akan kita siap menerima hukum perubahan atau kematian yang akan terjadi pada keluarga kita atau bahkan bisa terjadi pada diri kita. Jadi itu manfaat kita merenungkan 3 utusan agung ini. Jadi sebelum dan juga kita merenungkan 3 utusan agung ini memberikan manfaat bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu untuk selalu bersemangat dan bergegas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi itulah manfaat kita merenungkan 3 utusan agung ini. Jadi sangat penting sekali untuk kita renungkan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sedharma dan adik-adik yang berbahagia, sebelum utusan agung ini terjadi pada kita, bersemangatlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mumpung kita masih muda, sebelum usia tua datang pada kita. Mumpung kita masih sehat, sebelum sakit datang pada kita. Mumpung kita masih diberi napas, sebelum kematian akan datang pada kita, bersemangatlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika kita masih diberikan napas atau usia yang panjang, kita terlahir juga bisa melakukan hal-hal yang baik dan bahkan kita bisa mencari penghasilan untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi lagi sekali bahwa kita merenungkan yang namanya 3 utusan agung ini sangat penting sekali. Dan pesan saya,
yang terakhir yaitu, jadi bersemangatlah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, itu merupakan tabungan kebajikan kita di kehidupan yang akan datang. Jadi kebajikan ini akan kita rasakan di kehidupan kita yang akan datang. Jadi itu saja sedikit sharing dhamma dari saya, itu mengenai 3 utusan agung. Lagi sekali, mari kita bersama-sama untuk bersemangat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang memberikan manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Terima kasih, semoga dengan niat baik atau perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan saat ini, semoga dapat memberikan kebahagiaan, dan semoga jasa-jasa kebajikan yang kita lakukan ini melimpah kepada leluhur kita dan kepada sanak saudara kita. Semoga dimanapun mereka berada selalu berbahagia. Dan semoga jasa kebajikan ini pula dapat dirasakan oleh semua makhluk. Demikian, Nibbanang Paramang Sukang Sabbe Sata Bhavantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.